Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Habibi. Pembimbing saya Pak Muslim. Judul tugas akhir saya analisis overall equipment effectiveness pada ventilator pasca 2 tahun pandemi COVID-19 di RSDC Wisma Atlet. Untuk latar belakangnya kita flashback pada beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Pak Jokowi mengumumkan langsung bahwa COVID-19 sudah mulai masuk ke Indonesia. Ketika itu kita sangat belum siap karena kita sebelumnya sangat meremehkan. Beberapa bulan setelahnya, akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang positif COVID-19 dan akhirnya banyak juga yang meninggal dunia. Alat yang sangat berperan penting di kala pandemi kemarin yaitu alat ventilator. Ventilator ini digunakan untuk membantu pernapasan pada pasien. Nah, dengan banyaknya pasien, pasti akan menurunkan kinerja dari ventilator. Karena kemarin penggunaannya sangat intens. Pasca pandemi ini, akhir 2022, alat ventilator masih bisa dimanfaatkan dengan menggunakan metode OEE, Overall Equipment Effectiveness. Dari sini kita akan tahu nilai efektivitas dari kinerja alat ventilator ini, apakah menurun, apakah tidak terjadi penurunan. Dari sini kita akan dapat melakukan evaluasi. Untuk OEE ini mengukur pada 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu availability. Availability ini digunakan untuk mengukur ketersediaan suatu alat. Variabel ini menghitung dari nilai operation time dan loading time. Nilai ini didapat dari preventive maintenance yang telah dilakukan, kemudian downtime alat. Downtime alat ini meliputi seperti penggantian spare part, terjadi trouble, kemudian kegiatan kalibrasi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut nanti akan didapatkan nilai-nilai dari ini. Kemudian anjuran yang disarankan availability ini nilainya 90%. Kemudian performance ini menghitung nilai performa dari suatu alat. Performa menghitung dari nilai process amount, ideal cycle time, dan operation time. Nilai ini didapat dari jumlah pengguna ventilator, kemudian durasi waktu yang telah digunakan. Untuk nilai yang dianjurkan, performance bernilai 95%. Kemudian quality ini mengukur kualitas keluaran dari suatu alat apakah sudah sesuai dengan standar. Nilai ini didapat dari good output dan actual output. Jadi nanti kita menghitung nilai dari outputnya seperti bahan habis pakai ventilatornya ini seperti filter dan breathing circuit. Kemudian nilai dari 3 variabel ini nanti akan didapatkan nilai dari OEE. Untuk nilai yang dianjurkan ini 85%. Jadi nanti dari sini kita akan bisa mengevaluasi kinerja alatnya. Nah, ini uji fungsi kelistrikan. Uji fungsi ini masuk pada kegiatan preventive maintenance. Nanti masuk kategori pada availability. Untuk metode yang digunakan ini EN 60601. Uji fungsi kelistrikan meliputi insulation measurement yaitu pengukuran isolasi, high voltage measurement yaitu pengukuran tegangan tinggi, kemudian leaky current measurement pengukuran arus bocor, dan yang terakhir patient current. Alat yang digunakan seperti pada gambar di layar ini, electrical test equipment. Jadi nanti dari kegiatan ini akan didapatkan nilai dari availability. Kemudian kalibrasi eksternal. Kalibrasi eksternal ini salah satunya mengukur kelistrikan juga, sama seperti preventive maintenance ini. Cuman bedanya kalau kalibrasi eksternal ini dilakukan oleh lab kalibrasi swasta maupun negeri seperti BPFK.
Untuk kegiatannya sendiri juga berbeda. Kegiatannya ini dilakukan setahun sekali menurut Permenkes. Kalau yang uji fungsi kelistrikan tadi kan dilakukan oleh teknisi dari rumah sakit. Maksudnya preventive maintenance. Jadi dilakukan beberapa kali dalam 1 bulan. Untuk kalibrasi eksternal ini, uji fungsi kelistrikannya meliputi main voltage, kemudian protective earth resistance. Main voltage ini mengukur tegangan dari alat, ambang batasnya ini 220 plus minus 10%. Kemudian protective earth resistance, pengukuran resistansi pembunyian protektif. Dan yang ketiga isolation resistance, pengukuran arus bocor. Jadi nanti dari alat ventilator diukur uji fungsi kelistrikannya apakah nilainya kebocoran listriknya masih masuk pada ambang batas yang diizinkan. Alat yang digunakan yaitu ESA, Electrical Safety Analyzer. Untuk kegiatan ini juga masuk pada kategori kalibrasi availability. Kemudian kemarin terjadi kerusakan. Kerusakan ini masuk pada kegiatan kategori downtime alat. Untuk kerusakannya ini karena LCD-nya rusak. LCD yang digunakan jenisnya TFT. Jadi ketika terjadi downtime, otomatis alat tidak dapat digunakan, pasti akan menurunkan kinerja dari alat tersebut. Kerusakan ini kemungkinan karena ada cairan yang masuk atau kondisi terlalu panas yang menyebabkan nge-short. Blok diagram dari TFT. Untuk blok diagramnya ini, jadi controller ini mengontrol sinyal, memberikan sinyal ke beberapa part. Kemudian pada generator grayscale ini akan menghasilkan voltase sirkuit pembagi tegangan untuk mengontrol kecerahan dan kejernihan setiap pixel. Jadi grayscale ini mengontrol kejernihan dan kecerahan dari pixelnya. Pada voltage drive generator mengontrol blok penggerak tegangan untuk mempertahankan bentuk gelombang pengaturan waktu yang benar dari tegangan penggerak dan untuk mengontrol fungsi nyala atau mati melalui pengurutan daya, akan menghasilkan bentuk gelombang voltase yang diperlukan untuk mencapai stabilitas keluaran warna, untuk mengurangi kedipan dan warna yang tidak konsisten, dan stabilitas kristal cair untuk mencegah kerusakan tampilan akibat penumpukan voltase bersih lokal. Untuk kegiatan downtime ini masuk pada kategori downtime. Nanti nilainya akan didapatkan pada availability. Kemudian kemarin dilakukan penggantian O2 cell. O2 cell ini berguna untuk mengukur kadar oksigen. Untuk jenisnya ini jenisnya MOX 1. Blok diagramnya seperti gambar di layar ini. Jadi ini O2 cell-nya. O2 cell ini akan mengukur kadar oksigen yang didapat dari gas sentral atau gas tabung O2. Kemudian O2 cell ini akan memberikan sinyal ke sensor board. Sensor board ini akan membaca, kemudian akan dilanjutkan kepada mainboard. Jadi nanti kadar oksigennya akan terbaca apakah rendah atau tinggi. Nanti dari sini akan memberikan instruksi pada alarm jika terjadi kesalahan. O2 cell-nya ini seperti gambar di sini. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali, penggantian O2 cell-nya. Dari kegiatan tersebut akan didapatkan beberapa nilai. Pada tahun pertama, OE-nya bernilai 91,42%. Nilai ini didapat dari availability yang nilainya 99,98%. Availability ini dapat dari operation time bernilai 436.960 menit dan loading time waktu persiapan alat yaitu 437.060 menit. Nah, ini kegiatan preventive maintenance-nya itu berjumlah 300 menit dan kalibrasinya 0 karena pada tahun pertama tidak dilakukan kalibrasi eksternal.
karena tidak memungkinkan untuk dilakukan kalibrasi oleh pihak luar dari pihak lab swasta atau dari lab pemerintah. Untuk downtime-nya ini meliputi penggantian spare part, kerusakan, nilainya 100 menit, jumlahnya 100 menit. Performanya nilainya 92,27%. Nah, ini didapat dari jumlah penggunaan pasien, jumlahnya 40. Kemudian durasi waktu per pasien ini 10.080 menit. Kemudian quality ini nilainya 99,09%. Untuk good outputnya 2080 menit, actual output 2009 menit. Jadi nilai ini dapat dari jumlah BHP yang digunakan, bahan habis pakainya yaitu filter exhaust, kemudian breathing circuit. Jadi setiap pasien dilakukan penggantian. Untuk bahan habis pakai yang gagal terpakai atau reject berkisar 19 buah. Kemudian nilai OEE tahun kedua berjumlah 91,92%. Nilai ini dapat dari availability yang berjumlah 99,97%. Dari nilai operation time 524.420 menit dan loading time-nya 524.560 menit. Preventive maintenance-nya dilakukan pada tahun kedua, jumlahnya 360 menit. Kalibrasinya ini 90 menit. Nah, ini pada tahun kedua baru dilakukan kalibrasi eksternal oleh lab swasta PT Promedica Service. Untuk downtime-nya berjumlah 140 menit. Kemudian performance ini jumlahnya 92,26%. Dari jumlah penggunaan pasien 48 dan durasi waktu per pasiennya ini 10.080 menit. Kemudian quality ini nilainya 99,65%. Nilai ini BHP yang digunakan per pasien yaitu 96 buah dan bahan habis pakai yang reject yaitu 16 buah. Nilai hasil akhir yang didapat availability tahun pertama 99,98%, tertampil pada garis warna biru. Untuk tahun kedua 99,97%, tidak terlalu jauh nilainya karena kegiatan preventive maintenance-nya berjalan dengan baik. Kemudian pada nilai performance ini nilainya 92,27% pada tahun pertama dan tahun kedua 92,26%. Untuk quality-nya ini 99,09% tahun pertama dan tahun kedua 99,65%. Dari total perhitungan ini didapatkan nilai OEE-nya. Tahun pertama 91,42% dan tahun kedua 91,92%. Kedua nilai ini masuk pada nilai yang diajukan yaitu OEE-nya 85%. Jadi dari sini nanti kita akan dapat mengevaluasi kinerja dari ventilator ini masih sangat bagus. Kesimpulannya tadi jumlah nilai OEE pada tahun pertama yaitu dari Maret 2020 sampai Maret 2021 berjumlah 91,42% dan tahun kedua April 2021 sampai Maret 2022 yaitu 91,92%. Nilai OE-nya ini tidak terlalu jauh ya, nilainya 0,5% karena preventive maintenance yang dilakukan dengan baik, terus jumlah downtime yang terjadi tidak banyak karena preventive maintenance-nya berjalan.
Untuk bahan habis pakainya juga sudah sesuai dengan standar. Kemudian penggunaan waktu per pasiennya juga sudah sesuai, tidak terlalu tidak terlalu tinggi karena dibarengi dengan preventive maintenance-nya tadi. Karena kondisi force majeure kemarin pada tahun pertama tidak dilakukan kegiatan kalibrasi ya karena tidak memungkinkan dari lab swasta datang ke rumah sakit, sangat tidak dianjurkan. Hanya dilakukan pada kegiatan tahun kedua. Jadi kesimpulannya kita dapat evaluasi bahwa ventilator ini kinerjanya masih baik. Evaluasinya kegiatan preventive maintenance dari teknisi rumah sakitnya berjalan dengan baik, kemudian tidak ada downtime yang sangat mengganggu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.